Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocornya percakapan Void Loss seorang Gus. Ini mewarnai media sosial. Mulai tadi malam ini geger dunia sosial. Wah, media sosial geger. Bocornya, jebolnya Void Loss dari seorang Gus yang getol sekali membela Bani Pak Alwi. Wah, keren. Geger kan gitu. Nah, ini ada klarifikasi dari Gus yang bersangkutan tersebut kan itu. Tetapi dari eh, face mukanya itu sudah kelihatan pucat itu. Kami bisa menangkap dari bahasanya yang biasanya meyakinkan, tatap matanya yang meyakinkan, kan gitu toh. Tutur katanya, kemasan bahasanya yang begitu tertata rapi, ini agak amburadul sedikit. Ini menandakan bahwa mulai goyang lah, goyang. Karena ya itu tadi, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita tetap manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Tidak punya daya, tidak punya upaya. Lemah. Maksudnya apa? Pada saat kita melakukan kesalahan, manusia melakukan kesalahan, maka dagingnya ini menjadi empuk. Yang tadinya keras, sekarang menjadi empuk. Raine pucet kalian. Karena apa? Melakukan kesalahan. Dan ini manusiawi. Seburuk apapun, seberingas apapun seseorang, apabila melakukan kesalahan, pasti ada istilah, kalau istilah Jawanya itu ngajok. Ngajok. Wah, kenapa saya melakukan seperti itu? Tetapi tingkat ngajoknya itu biasanya ya variatif. Kalau memang tingkat kesadarannya itu tinggi ya agak lama dikit lah. Tapi kalau tingkat kesadarannya agak lemah, ya cepat tertutupi oleh nafsu angkara murkanya kan gitu. Terus tutupi, alah banyak orang yang melakukan itu semua ya biasa saja kan gitu. Itulah manusia. Makanya kita harus berhati-hati. Berhati-hatilah dalam melangkah, dalam urusan apapun. Karena cuma dengan jalan berhati-hati inilah, insya Allah ini akan menyelamatkan kita. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luweh bejo wong kang eling lan waspada, kan seperti itu. Jadi sebahagia-bahagianya orang yang lupa, ini masih lebih bahagia orang yang masih ingat, masih konsentrasi, masih mawas diri, masih tahu diri. Nah, kan gitu tuh. Kalau sudah hilang ingatan, amnesia, lupa ingatan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, padahal dia yang mengatakan pada saat diunggah ulang menjadi kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ini berat. Berat berarti sinyal kebenaran yang masuk ke dalam hatinya itu tertutupi sudah. Ngeri kan? Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan, hati itu ibarat kaca yang bening, dan dosa itu ibarat debu yang menempel di kaca. Apabila tidak sering kita bersihkan, walaupun hanya setitik debu yang menempel, lama-lama akan mengarat dan susah untuk dibersihkan. Ya, salah satu tata cara untuk membersihkan dosa, menggugurkan dosa yang ada di dalam diri kita adalah dengan melakukan perintah-perintah agama, berwudu, menggugurkan dosa itu. Terus sholat 5 waktu, menggugurkan dosa. Bagaimana sholat satu dengan sholat yang lainnya itu menjadi kafarat, menjadi pelebur dosa.
kita bisa membayangkan seumpama kita tidak melakukan sholat. Dosa kita akan numpuk, debu-debu yang menutupi kaca ini akan semakin menumpuk, dan ini berat. Sholat Jum'ah itu kafarat durasi 1 minggu. Terus puasa di bulan Ramadan ini kafarat dalam durasi 1 tahun. Itu ajaran Islam. Nah, kembali lagi ke persoalan yang menimpa salah satu Gus atau YouTuber yang terkenal yang getol membela Bani Pak Alwi. Berikut ini kami sajikan cuplikan video klarifikasinya. Wah, kita dengarkan bersama-sama ini. Wah, saya bisa ngebaca kemana suara itu jalurnya paling sampai tiga titik terminal ya. 1, 2, 3. Yang ketiga ini saya sudah agak buram ini siapa. Tapi yang lompat ke Gus Fuad itu saya tidak tahu. Apakah intelijensinya Gus Fuad ini, intelijennya Gus Fuad ini tinggi sekali ya, sehingga bisa gitu ya. Jadi kita tunggu ya, kita kasih space 30 menit, saya tidak naikkan orang dulu. Nanti kalau setelah 30 menit tidak datang, ya saya kira kita bisa tahu lah ya, bagaimana kelasnya orang-orang itu. Saya juga berpikir Gus Fuad itu mungkin gregetan dengan konten saya, mungkin. Tapi kan kalian tahu konten saya ini nggak bisa dibantah dengan nganu-nganu. Jadi ya sekalinya mau sedikit ada effort menggoyang saya, ya begitu caranya ya. Ya saya maklum sekali, sangat memaklumi. Semua orang bisa memberikan penilaian. Ada MUU, ada kesepakatan yang dibangun dalam void note tersebut antara dia dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan tentang nasabnya tentunya, yang takut kehilangan nasabnya tentunya kan gitu. Nah, masih saja ngeles dengan dalih saya sudah memberikan waktu 30 menit untuk Gus Fuad Pleret. Karena yang mempubliskan bocornya void note tersebut pertama kali adalah Gus Fuad Pleret. Katanya mau tabayun. Kalau mereka berani silahkan datang kan gitu loh. Wah, seakan-akan mereka yang benar. Nah ini salah satu pola yang diterapkan mereka dan ini efektif ternyata. Jadi seakan-akan orang yang datang tabayun itu orang yang melakukan kesalahan. Dan Islam mengajarkan seperti itu. Jadi orang yang meminta maaf itu lebih baik daripada orang yang memaafkan. Jauh tabayun. Jadi banyak sekali orang-orang, ini Kak, kamu berani mengatakan Habib Lutfi begini-begini, apakah sudah datang ke Pekalongan, apa sudah tabayun? Kan banyak narasi yang dibangun seperti itu. Nah, ini loh, ini salah satu strategi jitu mereka untuk apa? Mengalihkan isu atau mengalihkan penilaian seseorang atas kesalahannya. Ya, ini salah satu kecerdasan mereka. Loh, kalau kita logikakan, bukti sudah jelas seperti itu. Bocornya void note jelas kan? Siapa yang belum jelas? Sudah jelas, cetok welo-welo. Terus yang harus ditabayuni apa? Yang harus diklarifikasi apa? Terus dia juga sudah mengakuinya bahwa ini suaranya dia. Jelas. Berarti kita salah seumpama tabayun kan begitu toh. Nah itu salah satu strategi mereka saja. Banyak dari netizen ini berkomentar di kolom komentar kami, silahkan tabayun ke Pekalongan. Nah, terus yang ditabayuni apa? Buktinya sudah jelas, pembelokan sejarah, pembelokan nama tokoh. Seharusnya kan beliau yang tabayun, memberikan klarifikasi, bukan hanya diam saja. Ini loh, akal waras kita itu harus bekerja. Jangan asal, wah orang tabayun itu bagus. Orang NU itu tidak lepas dari tabayun. Tabayun apa? Sesuatu yang sudah jelas. Sesuatu yang sudah jelas seperti itu. Nah, bukti sudah ada. Tabayun apa yang ditabayuni? Tabayun itu kalau banyak, woy. Nah ini harus menjadi ilmu ya, bahwa strategi kaum Bani Pak Alwi itu ya termasuk jongos-jongosnya itu tidak jauh beda.
Wah, suaranya saja. Wah, kalau berani datang ke tempat saya, kita debat. Alah, pret. Didatangi ya, mohon maaf, kami, wah kemarin saya tunggu-tunggu tidak hadir, paling begitu saja alasan-alasan. Kan begitu. Karena mereka itu disetting seperti itu. Desain mereka itu ya seperti itu. Mereka kalau tidak seperti itu, mereka sudah dongkar, sudah rungkat dari dulu-dulu. Makanya banyak dari saudara-saudara kita yang masih diam diri. Karena apa? Ada semacam trauma lah, ketakutan. Wah, orang seperti itu kok dikritik nanti ya, ngarah aman. Jadi mending diam saja kan begitu. Ini banyak ini saudara-saudara kita yang posisinya itu hari ini seperti itu. Dan kami menyadarinya karena tingkatan orang-orang itu berbeda-beda. Ya maklum lah. Ya mudah-mudahan kita semua sadar bahwa Bani Ba'alwi ataupun jongosnya ini pola pikirnya itu sama. Terus siasahnya itu juga sama, tidak jauh beda lah. Cuma kita menyadarinya atau tidak, bahwa mereka itu menerapkan itu. Cuma suaranya saja yang keras, cetar, kayak petir. Aslinya ya kosong lah, kosong. Tidak mutu, kalau kita telusuri tidak mutu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.